Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Pritama dengan NPM 091. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul analisis topik pada ulasan film The Conjuring menggunakan metode LDA dan LSA. Di sini untuk bagian pertama itu ada pengertian topik modeling. Topik modeling adalah teknik dalam text mining dan natural language processing (NLP) yang digunakan untuk menemukan struktur atau topik tersembunyi dari sekumpulan dokumen teks secara otomatis. Topik di sini merupakan sekumpulan kata-kata yang sering muncul bersama dan menggambarkan suatu tema tertentu dalam dokumen. Lalu yang bagian satu yang B, ada tujuan dan manfaat topik modeling dalam analisis teks. Untuk tujuannya di sini mengidentifikasi tema terutama dari kumpulan dokumen tanpa perlu membaca satu persatu. Untuk manfaatnya, yang pertama ada mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan topik. Lalu yang kedua, memudahkan eksplorasi dan pemahaman dokumen dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir ada menjadi dasar untuk aplikasi seperti rekomendasi, konten, klasifikasi, dokumen, dan analisis tren topik. Lalu bagian satu yang C, ada perbedaan topik modeling dengan metode klasifikasi atau clustering teks lainnya. Yang pertama ada klasifikasi menggunakan label supervised learning, sedangkan topik modeling bersifat unsupervised. Lalu yang kedua ada clustering mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan global, tapi topik modeling mengekstrak dokumen sebagai distribusi kata yang tersembunyi dan menggambarkan struktur semantik dalam dokumen. Lalu yang terakhir ada topik modeling lebih fokus pada topik tersembunyi, sedangkan klasifikasi dan clustering tidak eksplisit membedakan topik. Lalu untuk bagian duanya ada prinsip kerjanya. Untuk prinsip kerja LSA-nya di sini berdasarkan dekomposisi singular value decomposition SPD pada matriks term dokumen dan mencari representasi dokumen dan kata dalam ruang dimensi rendah untuk menangkap hubungan semantik laten. Untuk prinsip kerja LDA-nya, untuk pendekatan probabilistik, setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik dan setiap topik adalah distribusi probabilistik atas kata dan menggunakan model generatif berbasis di direct distribution. Di sini ada untuk perbedaan utama LSA dan LDA. Untuk perbedaan utama aspeknya asumsi model. Untuk LSA-nya di sini linear algebra deterministik. Untuk LDA-nya di sini probabilistik atau Bayesian. Untuk pendekatan matematis untuk LSA-nya itu SPD, untuk LDA-nya direct multinomial. Dan untuk outputnya, untuk LSA-nya di sini representasi vektor topik, untuk LDA-nya distribusi topik dan kata. Lalu yang terakhir ada interpretasi. LSA di sini sulit atau kadang sulit. Kalau untuk LDA sendiri di sini lebih interpretatif karena berbasis probabilitas. Di sini ada contoh sederhana. Misal, 5 dokumen pendek tentang olahraga dan politik. Untuk dokumen pertama ada Messi mencetak gol kemenangan Barcelona. Lalu untuk dokumen keduanya, Ronaldo bermain luar biasa di pertandingan Liga Champions. Untuk dokumen ketiganya, Presiden mengumumkan kebijakan ekonomi baru. Lalu untuk dokumen keempatnya, kebijakan fiskal pemerintah menimbulkan perdebatan. Lalu yang terakhir ada tim nasional memenangkan kejuaraan. Nah, untuk LSA-nya akan mengelompokkan dokumen berdasarkan co-occurrence kata, hasilnya dalam bentuk dimensi tersembunyi. Lalu untuk LDA-nya akan membagi dokumen menjadi distribusi topik, misalnya topik 1 olahraga, ada Messi, Ronaldo, pertandingan, dan tim. Untuk topik 2-nya ada politik atau ekonomi, kayak misalnya presiden, kebijakan, ekonomi, dan fiskal. Nah, sekarang kita lanjut aja ke programnya. Langkah pertama, saya di sini melakukan instalasi pustaka Python yang diperlukan seperti NLTK, Gensim, Skitron, Matplotlib, dan Workflow yang masing-masing digunakan untuk proses pemrosesan teks, pemodelan topik, dan visualisasi. Lalu selanjutnya ada load dan cek dataset. Untuk di bagian ini saya membaca file CSV berisi review film The Conjuring.
Lalu selanjutnya di sini menampilkan objek ya, menampilkan objek kayak ada review dan sentimen. Lalu yang di bagian ini saya menampilkan 5 data teratas dan kolomnya. Untuk nama kolom berarti ini nama kolom. Nah, nama kolomnya di sini ada review dan sentimen. Untuk isinya ada positif dan negatif dan positif juga. Lalu lanjut ke pre-processing. Di sini saya mengimport dan mengunduh resource LTK, stopword dan lematizer. Lanjut ke sini. Nah, di sini saya membersihkan teks seperti hanya huruf, lowercase, menghilangkan stopword dan lemmatization. Lalu selanjutnya di sini saya menghapuskan data kosong, lalu menyimpan hasil pre-processing ke kolom baru dan variabel docs dan teks. Untuk variabel docs-nya ini dan untuk variabel teksnya ada di sini. Lalu di sini untuk LDA-nya saya menggunakan dua topik, yaitu ada topik kosong dan topik pertama. Untuk topik kosong itu ada movie, film, like, time, dan really. Untuk topik satunya itu ada story, karakter, life, dan man. Lalu di sini untuk LSA juga sama seperti LDA. Di sini saya menggunakan dua topik, ada topik kosong dan topik satunya. Di sini untuk topik kosong LSA-nya ada movie, film, wine, like, good, time, karakter, really, dan story. Untuk topik satunya ada spoiler, find, match, hook, London, BBC, nuclear, Govinda, dan HTTP. Nah, untuk word cloud-nya di sini saya menggunakan 20 kata dengan bobot tertinggi dari masing-masing topik. Nah, untuk topiknya di sini saya mengambil dari topik LDA. Bisa dilihat di sini tuh ada topik ini, topik kosong, dan topik satunya. Lalu di sini ada penjelasan, ada pertanyaan untuk program saya. Di sini pertanyaan, bandingkan hasil dari kedua metode, mana yang lebih interpretif dan sesuai dengan konteks data. Nah, di sini yang lebih interaktif itu LDA. Kenapa? Karena topik yang dihasilkan berisi kata-kata yang tematik dan mudah dipahami. Misalnya, topik 1, topik kosong, menekankan ketakutan seperti scary, ghost, fear, dan scream. Lalu topik yang pertama tentang cerita atau karakter seperti warrants, family, host, dan position. Sementara LSA mungkin mencampur kata-kata seperti real, demon, acting, family dalam satu topik, sehingga sulit ditafsirkan sebagai tema tunggal. Berdasarkan eksperimen yang saya lakukan terhadap data ulasan film The Conjuring, metode LDA memberikan hasil topik yang lebih tematik dan mudah diinterpretasikan dibanding LSA. LDA mampu memisahkan topik menjadi dua tema utama, yaitu topik tentang ketakutan dan atmosfer film horor, serta topik mengenai alur cerita dan karakter. Hal ini sesuai dengan konteks data berupa review film, yang umumnya terdiri dari penilaian subjektif terhadap elemen cerita dan suasana. Sebaliknya, LSA menghasilkan topik yang cenderung kabur dan campur aduk, karena berbasis reduksi dimensi matematis yang tidak mengonsumsi struktur topik eksplisit. Oleh karena itu, LDA dinilai lebih sesuai untuk analisis topik ulasan film seperti ini. Lalu di sini ada pertanyaan juga yang terakhir. Berikan interpretasi dan kesimpulan dari hasil analisis saya. Di sini untuk hasil interpretasinya, LSA cenderung mencampur kata-kata dari berbagai tema menjadi satu dimensi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi topik yang jelas dan berbeda. Ini terjadi karena LSA tidak menggunakan pendekatan probabilistik melainkan teknik reduksi dimensi. Nah, untuk kesimpulannya di sini, LDA lebih unggul dalam memberikan topik yang relevan, tajam, dan mudah dipahami dibandingkan LSA. LDA cocok digunakan untuk analisis ulasan pengguna karena mampu menggambarkan dua aspek penting seperti tema cerita dan respon emosional penonton. Lalu yang ketiga ada LSA memiliki kelebihan dari sisi efisiensi komputasi, namun kurang sesuai untuk analisis interpretatif pada data opini seperti review film.
Oleh karena itu, metode LDA dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk studi kasus ini karena memberikan hasil yang paling sesuai dengan konteks data dan tujuan analisis. Mungkin segitu saja untuk program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.